Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas bocoran manga Boruto chapter 46. Pertarungan Jigen melawan Kashin Koji akhirnya benar-benar dimulai. Bahkan sebagian besar cerita di chapter ini terfokus pada cerita pertarungan Kashin Koji melawan Jigen. Tidak hanya itu, di chapter kali ini sang autor akhirnya menjelaskan tentang identitas Jigen, masa lalu Ishiki hingga tujuan Ishiki Otsutsuki, serta perselisihan Kaguya dan juga Ishiki yang terjadi di masa lalu. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Boruto chapter 46 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, manga Boruto chapter 46 akan dirilis secara resmi pada tanggal 20 Mei 2020 pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan subjudul yang akan dibawakan di chapter ini adalah identitas yang sesungguhnya atau identitas sebenarnya. Nah, bila ada yang bertanya, di mana tempat baca manga Boruto? Ya, kami sering membaca manga Boruto secara resmi lewat aplikasi dan situs Manga Plus. Poin kedua, di chapter ini Amado akan melanjutkan penjelasannya dan mengatakan, kau sudah paham bukan? Dengan kata lain, karma merupakan data cadangan Otsutsuki yang sudah dikompres dalam ukuran yang kecil. Dan data yang terkompres ini akan terus terbuka seiring berjalannya waktu, hingga data tersebut akan menelan tubuh si pemilik karma. Atau dengan kata lain, Otsutsuki yang bersangkutan akan mengambil alih tubuh si pemilik karma. Dan menurut opini pribadiku sih, tujuan segel karma ini mirip dengan segel milik Tante Oro. Poin ketiga, ada sumber yang menyebutkan bahwa di salah satu panel akan memiliki 3 sorotan penting. Sorotan pertama, Boruto terlihat memiliki tubuh hybrid atau gabungan. Di sini digambarkan seperti tubuh Boruto dengan kepala Momoshiki. Sorotan kedua, sang autor memperlihatkan penyebaran sempurna segel karma di bagian kanan tubuh Boruto hingga ke bagian kaki. Sorotan ketiga, Ishiki terlihat sedang melakukan sesuatu kepada Jigen. Kemudian poin keempat, ada sebuah panel yang menjelaskan bahwa Kaguya secara tiba-tiba memusuhi Ishiki dengan alasan yang belum dijelaskan, hingga membuat Ishiki terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kaguya. Poin kelima, sempat dijelaskan bahwa Ishiki terluka sangat parah, bahkan sampai membuat Ishiki hampir kehabisan kekuatan dan berada di ambang kematian. Namun sayangnya belum dijelaskan mengapa dan bagaimana Ishiki bisa terluka parah. Dan ada kemungkinan bahwa dia mendapatkan luka parah hingga berada di ambang kematian setelah bertarung dengan Kaguya. Lalu bila ini memang benar, maka ada kemungkinan bahwa Kaguya memang lebih kuat daripada Ishiki Otsutsuki. Poin keenam, di saat Ishiki sudah kehilangan setengah badannya dan diambang kematian, dia kemudian bertemu dengan seorang pertapa atau seorang biksu, di mana pertapa atau biksu ini sendiri adalah Jigen. Nah, karena dia sudah kehilangan setengah badannya, Ishiki pun kehilangan sebagian besar kekuatan yang dia miliki, hingga membuat Ishiki memutuskan untuk menggunakan teknik Hijutsu dan mengecilkan tubuhnya. Lalu setelah Ishiki mengecilkan tubuhnya, dijelaskan bahwa Ishiki masuk ke dalam tubuh Jigen lewat telinga, dengan tujuan untuk bertahan hidup di dalam tubuh Jigen, seperti layaknya sebuah parasit pengontrol. Dan Ishiki melakukan hal ini sebelum dia memasang atau menanamkan segel karma ke tubuh Jigen. Poin ketujuh, seperti yang sudah kami katakan di awal, sebagian besar cerita di chapter ini menceritakan pertarungan Kashin Koji melawan Jigen. Bahkan bisa kita katakan bahwa 60% cerita di chapter ini adalah pertarungan mereka berdua, di mana dalam pertarungan ini Kashin Koji sempat diperlihatkan menggunakan beberapa ninjutsu seperti Katon Endan, Gamayudan, dan beberapa teknik taijutsu. Poin ke-8, dalam pertarungan antara Jigen dan Kashin Koji, sempat dijelaskan bahwa karma yang dimiliki oleh Jigen tidak dapat menyerap api yang tercipta dari jutsu milik Kashin Koji. Dan menurut penjelasan yang ada di salah satu panel, karma Jigen tidak bisa menyerap api Kashin Koji karena api yang dikeluarkan oleh jutsu Kashin Koji bukanlah api yang tercipta dari cakra, melainkan sebuah api neraka alami yang keluar lewat jutsu Kashin Koji. Atau dengan kata lain, api yang keluar dari jutsu Kashin Koji adalah api alami. Ya, Kashin Koji hanya mengeluarkan atau mensummon api alami.
Poin ke-9, chapter ini akan diakhiri dengan perkataan Amado yang berbunyi, "Aku akan memberitahu kalian bagaimana caranya untuk membunuh atau mengalahkan Otsutsuki." Kemudian di bagian splash tag atau preview chapter 47 bertuliskan, Otsutsuki Ishiki berencana untuk reinkarnasi sempurna. Jutsu yang dapat menggagalkan rencana ini dan menghindari masalah besar akibat rencana Ishiki ini adalah titik-titik. Sekian dari kami, and see ya.